semua yang hadir pada pagi hari ini. Langsung saja kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat 27 ya. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 27 demikian bunyinya. Dengan judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ini satu peristiwa yang tidak pernah terlupakan sepanjang sejarah, sepanjang hidup, sepanjang anak-anak Tuhan ada di muka bumi ini. Satu peristiwa yang sangat besar terjadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Bagaimana Tuhan Yesus melayani begitu rupa, sampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun Tuhan berada. Dia selalu melakukan kehendak daripada Bapanya, membagikan kebenaran kepada setiap orang. Walaupun jujur, ketika Yesus sampaikan firman Tuhan, banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak menerima, tetapi Tuhan terus melakukan itu. Rindu setiap manusia yang mendengarkan kebenaran itu menerima, maka tidak ada satupun yang binasa padanya. Nah, saat pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ini. Yang pertama dikatakan di dalam ayat 22 ayat yang ke-23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah mereka itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat siapakah Yesus, kita sudah tahu. Dia adalah yang menjelma menjadi manusia, ya. Sehingga banyak orang berkata Tuhannya orang Kristen itu manusia, ya, karena dilahirkan ke dalam dunia ini. Betul, saya mau berkata, dia lahir ke dalam dunia ini, dia pakai rahim seorang wanita. Tetapi kita melihat bahwa dia tetap Allah. Dia berkuasa, dia bisa melakukan apapun juga, Bapak Ibu. Beda dengan pemuka-pemuka agama yang ada di muka bumi ini. Kita melihat Yesus mengajarkan satu teladan pada pagi hari ini. Walaupun dia sanggup melakukan ini, walaupun dia bisa bekerja untuk ini, walaupun dia bisa melakukan perkara yang hebat, yang dahsyat, tapi dia mau mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Poin yang pertama yang dia ajarkan adalah berdoa. Bapak Ibu, kita mungkin sudah seringkali dengar doa. Sampai kapan kita mendengar kata doa? Ya, dari kecil sampai gede, sampai tua, bahkan sampai kita mau dipanggil pulang, doa terngiang-ngiang terus disampaikan terus menerus, disampaikan siang malam, tidak pernah berhenti. Ada apa, Bapak Ibu? Maksudnya tuh apa? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, di situ dengan jelas dikatakan, tetaplah berdoa. Kita sebagai anak-anak Tuhan
Ya, jangan sampai tidak berdoa. Karena ketika kita tidak berdoa, apa yang terjadi? Kesusahan, penderitaan itu mah selalu ada menyertai hidup kita. Tapi ketika kita tidak berdoa, kita tidak akan mendapatkan kekuatan, kita tidak akan mendapatkan perlindungan, kita tidak akan mendapatkan jalan keluar. Dan kita akan merasakan beban yang kita hadapi, persoalan yang ada semakin berat adanya. Tapi ketika kita berdoa, apa yang terjadi? Ya, kita menyerahkan segala perkara itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan itu bekerja. Walaupun jujur, ketika kita berdoa ada yang cepat dijawab, ada yang suruh tunggu, ya, ada yang enggak juga, gitu ya. Karena memang mungkin kalau yang enggak terbaik buat kita, gitu ya enggak ya. Tetapi tetap saja lakukan yang namanya doa. Kalau ditanya doa itu gampang apa susah? Kok kagak dia yang jawab? Gampang, betul. Gampang. Tapi dilakukan gak? Hah? Dilakukan gak? Kagak kedengeran. Dilakukan kagak? Ada yang bilang bukan, ada yang bilang kagak, ada yang bilang kadang-kadang, ya enggak. Waduh, tadi ditanya gampang, mestinya kalau gampang dilakukan nggak? Dilakukan nggak? Ini nomor satu, kalau saya dikasih tugas yang gampang, saya kerjakan itu dulu, yang susah ntar belakangan. Ditanya doa itu susah apa enggak? Gampang. Dimanapun kita ada, kita bisa berdoa, tapi enggak dilakukan. Makanya Tuhan ingatkan ya pagi ini untuk kita hidup selalu di dalam doa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, doa itu sangat powerful loh. Doa itu sangat berkuasa, Bapak Ibu. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh yang namanya doa. Kita bilang gampang tapi kita tidak melakukannya. Kita bilang mudah tapi disuruh doa malas. Kita gampang, ntar doa bisa kapan aja, iya gak datang. Bapak Ibu, kita akan merasakan yang namanya rugi besar ketika kita tidak ada dan tinggal hidup di dalam doa. Kenapa? Doa itu dampaknya besar. Doa itu dampaknya luas. Bapak Ibu doa di sini buat doa orang yang ada di luar negeri sampai gak? Sampai. Gak usah pakai jam, 2 jam, langsung sampai. Ya, saya mau bilang langsung sampai. Dampaknya berdampak gak kita doa di sini? Kita doa buat orang lain yang ada di luar sana yang jauh dari kita. Berdampak gak? Berdampak. Jadi doa itu sangat powerful, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ketika kita doa di sini buat orang lain itu berdampak. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya mengimbau kepada kita, coba kalau disuruh doa, ayo kita doa, ya Bu, ianya doang kadang-kadang, datangnya kagak, ya enggak. Aduh ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar di dalam hidup ini. Pagi ini Tuhan ingatkan supaya kita hidup di dalam doa. Ya, hidup di dalam doa. Amin. Gak perlu bayar, gak perlu Bapak Ibu tempat yang mewah dan lain sebagainya. Cukup masuk ke dalam satu kamar, tekuk lutut, ya enggak. Dengan cara kita duduk yang enjoy, mau berlutut, mau selonjoran kaki, tinggal angkat tangan. Haleluya, haleluya. Wah, enak banget Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu, kita sudah paham, tapi kita tidak melakukannya. Kita malas-malasan, malah kita enggan melakukannya. Apa yang terjadi dalam hidup ini? Ya, Bapak Ibu, ini bukan zaman yang gampang, ini bukan zaman yang baik, ya enggak ya. Kalau kita tidak hidup di dalam doa, kita akan terlindas oleh semuanya. Bahkan kita akan ketinggalan habis.
Kita tidak akan menjadi satu pribadi yang kuat ketika kita tidak hidup di dalam doa. Walaupun doa itu bercucuran air mata. Haleluya Tuhan, aku percaya. Masalahnya, haleluya Tuhan, aku percaya. Cuma ngomong aku percaya aja. Aku percaya Tuhan, aku percaya janji-Mu ya dan amin, aku percaya. Terjadi, Bapak Ibu. Ya, terjadi. Nanti ya, kalau saya khotbah lagi saya bahas tuh tentang doa. Nah, kita lihat contoh ya enggak ya. Ada beberapa contoh ya orang-orang yang hidup di dalam doa. Ya, orang-orang yang sangat percaya yang namanya kuasa doa, Bapak Ibu. Ya, ketika Hana pengen punya anak, ya enggak Bapak Ibu. Waduh, yang enggak udah dikata-katain habis, mandul lah, apalah, pedih hati ya enggak ya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh dia? Dia datang ke dalam rumah Tuhan. Dia berdoa di dalam rumah Tuhan. Sampai Imam Eli bilang, kalau orang mau mabuk jangan di sini. Kalau mabuk di luar sana. Dia bilang, saya nggak mabuk, saya sedang berdoa. Ya, karena pedih hati saya. Dia berdoa. Ya, di dalam 1 Samuel 1 ayat 20 dikatakan 1 tahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak. Bapak Ibu, kelihatannya mustahil, ya. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan turun tangan bekerja bagi dia. Terus siapa lagi? Sarah mah udah hebat banget. Sudah mati haid, gak mungkin lagi. Wanita yang sudah mati haid udah gak mungkin lagi punya anak. Mau saudara periksa dari A sampai B sampai Z, itu gak ada. Rumusnya tuh gak ada. Karena dia tidak ketemu. Tapi apa yang terjadi? Dia bisa mengandung. Usia berapa coba? 90 tahun. Sini ada yang 90? Ada? Nanti minta dulu coklat sirpa kue. Ada? Kagak ada. Berarti masih ABG semua ya? Masih gocap. Saudara, 90. Ya Tuhan, saya bilang kalau 90 masih hamil Bu, gitu ya. Terus apa kata dunia? Tapi itu penggenapan janji firman Tuhan. Terjadi. Ya, terjadi. Dia punya seorang anak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sebenarnya baik sama kita. Dia memberikan kepada kita cara-cara untuk menghadapi banyak perkara. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan adalah pakai akal kepikiran kita. Kita lupa untuk berdoa. Kita lupa untuk berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya banyak kali menghadapi, saya sebagai hamba Tuhan, ya, saya berdoa buat itu, saya berdoa buat ini, tetesan air mata itu doanya. Tapi tidak ada doa yang sia-sia yang saya naikkan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika saya tidak berdoa, baru ada di dalam hati, Tuhan sudah nyatakan bahwa hebat. Tuhan Yesus itu hebat yang gak buat kita. Jadi ayo, ya, mari kita hidup di dalam, ya, jangan sampai kita tidak berdoa. Lelah. Kadang-kadang saya juga sakit ya, kelemahan tubuh tidak bisa dipungkiri. Walau di tempat tidur saya angkat tangan, saya bilang begini, haleluya, haleluya, haleluya. Tetap Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selama hayat masih di kandung badan, jangan sampai doa tidak ada di dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa Bu, oke. Pagi, siang, sore. Jadi doanya gimana? Makan pagi, makan siang, makan malam. Masih bagus makan ingat doa. Banyak yang makan gak ingat doa. Begitu ada makanan langsung hilang.
Oh ya nggak cucut. Udah makan, berdoa ya nggak. Udah saking tuh makanan enak banget gitu ya nggak ya. Bapak Ibu ya nggak ya. Ya, jadi pagi ini Tuhan ajarkan kita untuk kita selalu hidup di dalam doa, Bapak Ibu. Ya walaupun penuh tetesan air mata, walaupun doa mungkin sampai teriak-teriak, sampai kejut-kejut ya nggak ya. Sudah, saya mau berkata, tidak ada doa yang sia-sia. Saya kalau berdoa di rumah kayak perang, dalam nama Yesus aku hancurkan ini dalam nama Yesus. Kan sendirian, gak ada orang, biarin aja. Ya, cuma saya dan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu tolong doakan si A si B. Itu saya doakan Bapak Ibu. Tiap hari saya tekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Mari saya ajak kepada sidang jemaat Tuhan untuk terus hidup di dalam doa. Sebenarnya saya rindu doa 10 hari itu bagus ya, semua pada datang. Bisa kan? Kalau hari Kamis semua datang. Bisa nggak kalau hari Kamis semua datang? Bisa? Bisa? Padahal saya tahu orang tahu mah banyak yang pada diem di rumah gak ngapa-ngapain kalau sore. Saya tahu. Tapi kenapa gak mau datang? Di rumah aja. Kan rugi Bapak Ibu. Sini, ke sini, dekat. Jalan kaki 5 menit nyampe. Saya tahu, saya lihatin. Si A sebenarnya bisa. Sampai saya ngomong, Tuhan, si A sebenarnya bisa, si B sebenarnya bisa, si C sebenarnya bisa. Kenapa kamu gak mau hadir? Tapi kalau ngomong berkatnya mau gak? Mau gak? Mau kan? Nomor 1. Kalau ngomong berkatnya saya mau. Tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Hidup di dalam doa. Kalau hidup ini semua serba ada, mungkin gak pusing kali ya. Duit ada, sehat, makan enak, bisa kemana-mana. Sampai saya mau bilang, dalam keadaan seperti itu pun engkau harus tetap hidup dalam doa. Semua yang Tuhan beri sama kita itu titipan. Sekali waktu kalau Tuhan ambil bagaimana? Amsyong kita enggak ya. Ya, amin Bapak Ibu. Amin. Cuman yang ikut doa kayaknya bilang amin. Hah? Amin. Saya mau doa di atas, karena di atas sudah gak mau pindah ke bawah. Bisa, sebenarnya ini dapat bisa, ini dapat. Kenapa Bapak Ibu gak lakukan? Ya, toh doa itu cuma 1 jam saja, 7:30, 8:30 udah. Sisipkan waktu Bapak Ibu untuk kita terus hidup di dalam doa. Doa itu powerful. Doa itu bisa mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Doa itu bisa yang menjangkau sampai ke seluruh dunia. Ya, jadi poin yang pertama yang Tuhan ajarkan, Dia mau anak-anak Tuhan hidup di dalam doa. Amin. Saya banyak mengalami mujizat ketika kecelakaan. Bapak Ibu doakan buat saya kan? Ya, saya sudah gak bisa jalan, saya udah gak bisa bangun. Bapak Ibu berdoa buat saya, apa yang terjadi pagi hari tulang saya yang bergeser itu nyambung, kedengeran, potak-potuk. Karena siapa? Bapak Ibu berdoa buat saya. Letak-letuk pagi-pagi di sini. Taktuk, apaan? Biasa lagi tidur sampai kebangun, sakitnya luar biasa. Waktu habis kecelakaan, sampai kebangun bunyi apa ya? Taktuk di belakang sini. Taktuk. Ternyata tulang yang bergeser, dia nyambung lagi. Kalau enggak saya sampai hari ini jalan sulit. Tapi karena Bapak Ibu berdoa, mujizat terjadi. Amin.
Ya, jadi itu yang pertama. Saya mau lihat Bapak Ibu terus hidup di dalam doa. Ya, hidup di dalam doa. Hidup di dalam doa. Kalau kau sering hidup ya, atau hidup di dalam doa, telingamu peka, hatimu peka, Tuhan akan berbicara atas hidupmu. Nanti saya akan bahas di next time ya. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, ya, sesudah berdoa dikatakan ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pengiringan pada Tuhan itu sudah lama, sudah bertahun-tahun. Mungkin ada yang sejak dari dalam kandungan, ataupun mungkin ada yang baru 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya. Nah, perjalanan hidup kita itu tidak mulus. Pasti banyak yang namanya menghadapi kendala, masalah-masalah itu terjadi dalam hidup. Sebelum kita mengalami ini, murid-murid sudah mengalaminya terlebih dahulu. Ketika Tuhan suruh, udah kamu naik perahu ya, kamu jalan duluan, apa yang terjadi? Tiba-tiba perahu yang ada di tengah-tengah itu ditimbus oleh angin gelombang yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya perahu itu oleng. Wah ya, mereka ketakutan luar biasa. Mereka sudah mulai teriak-teriak. Kenapa? Karena kalau kecebur, perahunya terbalik, matilah mereka semua. Mereka seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak berjanji bahwa jalan ini selalu rata. Tapi yang Dia janji, Dia menyertai di dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Jadi poin yang kedua, di dalam hidup ini banyak tantangan, banyak masalah, banyak pencobaan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Bagian B-nya dibaca. Kita takut loh kalau dapat ayat ini. Benar nggak? Ada nggak tahun Januari yang dapat ayat ini? Masih ada? Nggak ada. Takut kalau dapat ayat ini. Benar nggak? Kita lihat di bagian B-nya. Ketika kamu dicobai, apa? Dibaca ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluarnya dan bisa menanggungnya, Bapak Ibu. Jadi yang kedua, ya, orang hidup itu punya sekali banyak masalah. Kenapa? Karena itu proses kehidupan yang harus kita alami. Ya, dari satu titik naik lagi. Saya sebagai hamba Tuhan merasakan akhir-akhir ini berhadapan dengan yang namanya kuasa kegelapan. Bukan cuma nongol, kadang-kadang saya harus lepaskan orang yang kerasukan lama, berjam-jam. Bapak Ibu, ini tingkat yang lebih tinggi lagi Tuhan bawa. Ya, tapi dengan otoritas dari Tuhan setan kabur, Bapak Ibu. Kita bisa lepaskan orang itu ya. Masalah banyak di dalam hidup ini. Bapak Ibu, kita bergumul dengan sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah ini itu banyak. Kenapa? Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendewasakan kepercayaanmu kepada Tuhan, supaya engkau melihat Tuhan di tengah-tengah badai, supaya engkau percaya bahwa Tuhan itu ada dan sanggup memulihkanmu, menolongmu, menyembuhkanmu, dan membawa engkau kepada kemenangan. Kita manusia maunya di zona nyaman, betul? Kalau udah gitu ya udah aman, di sini aja deh aman, terkendali, nyaman, ya. Kita maunya terus-terusan seperti itu. Bapak Ibu, Tuhan harus keluarkan kita dari situ. Dengan cara apa? Buat kita menyakitkan. Betul nggak? Kita harus keluar dari zona nyaman, itu menyakitkan buat kita. Ya. Tapi
Sebenarnya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana supaya kamu mengalami terobosan di dalam hidupmu. Tuhan gak mau loh jadi anak Tuhan kita stagnan. Begitu aja dari dulu, begitu aja. Ya enggak, Tuhan mau kita terus naik ke level tinggi, naik ke level tinggi. Untuk naik itu banyak ujiannya, ya, banyak pencobaannya, banyak masalahnya. Walaupun jujur masalah itu ada 3, diizinkan Tuhan, iblis, atau kesalahan sendiri. Tinggal koreksi diri aja. Ini kenapa ya? Saya begini ini kenapa? Karena kesalahan saya kah? Diizinkan Tuhan kah? Atau karena setan? Kalau karena setan bisa dilepaskan, saudara. Ya. Jadi saudara, poin yang kedua, murid-murid saja yang siang malam ada bersama dengan Tuhan mengalami apalagi kita. Ya. Tujuannya adalah supaya kita sampai ke tepian, saudara, sampai ke ujungnya. Ya. Menyelesaikan semua amanat agung Tuhan. Bapak Ibu mengalami goncangan ini, goncangan itu. Ada orang yang mau hidupnya nyaman, udah enggak, sono enggak, sini aja, sono enggak. Kalau kita hidup seperti itu, kita tidak akan melihat yang namanya kebesaran Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat yang namanya kuasa Tuhan bekerja. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya mujizat itu nyata. Makanya ketika kita menghadapi banyak perkara, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita kerjakan? Nomor 1, ya. Nomor 1, kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang harus kita kerjakan. Nomor 1, ketika kita menghadapi banyak perkara di dalam dunia ini, datang cari Tuhan. Itu nomor 1. Ya. Nomor 2, apa lagi? Nomor 2, Mazmur 55 ayat 23, berserah penuh kepada Tuhan. Manusia itu kekuatannya terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ketika tidak ada jalan di kiri, di kanan, depan, belakang, masih ada Tuhan yang sanggup bukakan jalan. Itu harus kita pegang dengan baik, Bapak Ibu. Ya, ketika bangsa Israel ya keluar dari Mesir, di depan laut Giberal, sekarang tuh laut merah, Bapak Ibu. Gimana gak ada jalan lagi? Tuhan suruh Musa ulurkan tongkatmu. Ke laut itu terbelah 2, bisa lewat, Bapak Ibu. Ya, jadi yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya tidak hidup di dalam mengandalkan Tuhan, wah repot Bapak Ibu. Ini mustahil, itu mustahil, ini tidak mungkin. Benar gak? Nyokolain anak aja gak mungkin rasanya bisa. Gitu ya, ngasih makan anak enak aja gak mungkin kayaknya bisa. Gitu. Semua serba mustahil. Tapi justru di situ Tuhan didik, Tuhan mau bawa. Tuhan mau bawa dari satu level ke level yang lain, ke level yang lain, ke level yang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, percaya penuh yang kedua kepada Tuhan. Mujizat itu masih ada dan masih terjadi. Siapa yang gak mau hidup nyaman? Betul gak Bu? Siapa yang gak mau hidup nyaman? Saya juga mau nyaman. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya melayani. Tetap hari Rabu saya sama Rince tuh. Siap. Ya, naik motor keliling, datangin jiwa-jiwa yang sakit, Bapak Ibu. Ya, saya diminta pergi ke sana. Kadang saya lagi sakit loh Bapak Ibu. Saya lagi sakit, ada orang, Bu, bisa datang nggak minta doain? Jauh tempatnya di Jakarta, di mana? Bukan karena sesuatu, bukan karena ada sesuatunya, tidak. Hati saya tulus melayani Tuhan. Ya, bukan karena ada sesuatu. Ibu jauh dulu, enggak. Tapi hati saya tulus melayani Tuhan. Ke tempat jauh Tuhan utus saya pergi. Saya mau bilang saya hamba Tuhan yang berbeda dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Demikian pula dengan Bapak Ibu, saya anak Tuhan beda dengan yang lain. Ya, harus
harus seperti itu, Bapak Ibu, ya. Lalu apa lagi? Ya kan? Tuhan sanggup melakukannya buat kita. 5 roti 2 ikan itu kasih makan 5.000 orang, Bapak Ibu, ya. Masih sisa 12 bakul penuh. Ini luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai, masih ada mujizat, masih ada pertolongan Tuhan, masih ada pembelaan Tuhan. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut, Bapak Ibu. Amin. Jangan bersungut-sungut. Amin. 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 Jangan suka banding-bandingin. Amin. Ini bersaudara biasa banding-bandingin. Wah, dia enak, lakinya gini-gini. Wah, kok enggak? Repot, Bapak Ibu. Ya. Repot kalau gitu. Kalau enak gak bisa bandingin sama siapa. Orang Daniel semata wayang yang ada dibanding tetangga. Gak ada, gak boleh. Cuma satu yang gak ada. Bapak Ibu, ya. Jangan bersyukur dengan segala keberadaan kita. Kalau hari ini kita sedang susah, artinya Tuhan mau kita sedang diproses, diperbaiki, diperbaharui supaya kita timbul seperti emas. Amin. Iya, mesti begitu. Kalau di zona nyaman terus nanti Bapak Ibu, pertama hidup Bapak Ibu begitu aja. Orang lain sudah mengalami terobosan A, B, C, D, E, F, G. Engkau santai, hidupnya flat aja, gak mengalami apa-apa. Orang sudah begini, begitu naik terus, Bapak Ibu flat. Kenapa? Karena kau cuma pilih di zona nyaman, maka kau tidak akan mengalami yang namanya terobosan dalam hidupmu. Memang untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi banyak hal yang akan kita hadapi, tapi itu yang Tuhan mau. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang sakit harus berkata begini, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Begitu. Yang sedang menghadapi masalah, aku percaya pertolonganku datang daripada Tuhan. Yang sedang menghadapi jalan buntu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu Bapak Ibu, ya. Maka akan terjadi dalam hidup. Saya dididik keras oleh Tuhan. Saya diputar banting, cepret. Saya hanya berlinang air mata di hadapan Tuhan. Tapi setelah itu saya melihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja luar biasa. Ya, Bapak Ibu, benar ya enggak? Luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga. Apalagi? Ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ternyata Tuhan ada di tengah-tengah badai. Amin. Ternyata Tuhan ada di tengah-tengah problem dan masalah hidup kita. Ternyata Dia sedang melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Gak mungkin murid-muridnya tenggelam, mati, gak mungkin. Ya kan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga, Tuhan berkata kepada kita pagi ini, jangan kamu takut. Amin. Jangan kamu takut. Sebesar apapun persoalan hidup, seberat apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan berkata, jangan kamu takut. Amin. Jangan kamu takut. Ya, Bapak Ibu, hari-hari ini walaupun sulit walaupun susah kita ingat jangan kita takut. Kenapa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah badai itu. Tuhan ada di tengah-tengah masalah itu. Tuhan ada di tengah-tengah sakit penyakit. Saya waktu pelayanan di Singapura, ya kalau di Singapura tuh capek Bapak Ibu, pelayanannya dari pagi jam 9 ibadahnya sampai jam 2 malam. Sampai MRT tuh sampai habis gitu ya, ayo kita pulang naik taksi.
Ada satu orang anak muda, dia kena gula dan ginjalnya rusak. Saudara, kalau di Singapura tuh orang sakit harus melayani orang sakit tuh. Jadi saya sama dia melayani, udah saya lihat di Singapura kan capek ya, kemana-mana naik MRT, ya kan turun jeprek-jeprek, aduh ya nggak capek di Singapura tuh, mana orang jalan nggak ada yang kayak kita begini, jalannya udah pakai yang segini-segini, itu kayak excuse me, cepet ya, aduh ya nggak, kita udah ketinggalan ya, sampai lari-lari. Satu anak muda, ginjalnya rusak, saya doakan dia. Yang saya bilang, Tuhan Yesus ada buat kamu. Tuhan Yesus mau kamu sembuh. Seminggu kemudian dia WA saya, Ibu Pendeta, saya sudah dinyatakan sembuh dan saya nggak perlu lagi cuci darah. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, ya, jangan takut. Amin. Jangan takut. Kalau kau sudah berdoa 10 tahun, 20 tahun belum terjadi, Tuhan, lama banget gak terjadi. Jangan takut, terus berdoa. Amin. Terus lakukan bagian hidup kita. Terus ikut apa yang Tuhan mau, kerjakan. Kalau kau belum mengalami terobosan demi terobosan, saya gak percaya kalau kita ikut Tuhan tuh hidup kita biasa-biasa, saya gak percaya. Kenapa? Mungkin ada yang salah dari dalam hidupmu. Mungkin engkau gak mau diproses oleh Tuhan. Mungkin engkau tidak mau diperbaiki oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kita tidak menggenapi firman ini? Mungkin ada yang salah dari dalam hidup Bapak Ibu. Ya, saya mau engkau mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup. Kau bisa menikmati berkat Tuhan selama kau ada di dalam dunia ini. Walaupun kita tidak lepas dari sakit, penyakit, penderitaan ekonomi dan lain sebagainya, tapi kita tetap bisa menikmati berkat itu. Kalau tidak, kau bisa makan enak, ya, dengan gajimu sendiri, dengan penghasilanmu sendiri, kau bisa nikmati dengan seluruh anggota keluarga. Kenapa? Ya, karena mungkin ada yang salah di dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya jadi hamba Tuhan, saya nggak bawa apa-apa. Saya tinggal semua, hanya baju yang saya bawa. Ya, hanya baju yang saya bawa. Saya melayani Tuhan tuh dari belakang, udah 9 kali pindah, nggak bawa apa-apa. Apa bawa harta kek gitu kek, bawa sepeda kek 1 Bu? Kagak, tuh pada suka ngeliatin saya kan kalau saya jalan kaki. Sekarang juga saya jalan kaki. Enggak Bapak Ibu, ya enggak. Mau di gereja berdoa, wah doanya begini, dalam nama Yesus pasti terjadi. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa engkau tidak mengalami itu? Mungkin masih ada yang salah di dalam hidup. Jangan banyak ngoceh, ya. Jangan banyak bersungut-sungut. Amin Bapak Ibu. Terima setiap berkat yang Tuhan beri dengan pengucapan syukur. Beda anak saya kok. Dia udah mulai senyum-senyum. Kalau dapat kue 1 saya bagi 2. Aku kurang, aku masih mau. Ya enggak. Jadi dia anak pokoknya saya potong lagi kasih dia, ya enggak. Untung anak saya yang gede aman, terkendali. Cuma segini nih, iya. Padahal diambil lagi seperempat buat adiknya. Ya. Doain makan dia, ya enggak. Doain makan. Sudah, ini contoh ya. Ya kita jangan tegang ya enggak. Anak kan beda-beda ya enggak ya. Yang satu makannya sayur, yang satu aku dagingnya. Ya udah pokoknya sayur ya. Adiknya dagingnya. Karena memang cukupnya begitu, nggak bisa daging dibagi 2 ya, tinggal milih yang mau daging mau sayur gitu ya. Bapak Ibu, ya, ayo. Kenapa kau tidak mengalami? Karena mungkin ada yang salah di dalam hidup. Perbaiki hari ini. Amin. Amin. Jangan dumel-dumel, jangan sumut-sumut lagi. Ya, bersyukur dengan berkat yang Tuhan beri. Walaupun
makan sama jengkol, udah mampus tuh, apalagi tuh jengkol Pak itu pesen aja tuh kalau mau. Ya enggak ya, makan sama tempe Bapak Ibu, ya enggak apa-apa. Hari ini saya makan tempe, besok saya makan daging. Amin. Itu Bapak Ibu, hidup ini nikmat. Kita bisa jalani dengan baik tanpa harus bersungut-sungut. Yang bikin kita susah pasti bohong. Apa? Dibandingin ya. Tetangga udah beli apa? Ganti mobil kok saya belum. Aduh, ya enggak ya. Mulai tuh ya enggak ngerongrong. Ya. Tapi di sini untung nggak ada sih suami-suami yang ngerongrong istri. Nggak ada kan? Aduh, kenapa kagak dia ngaku yang enggak ngaku aja lah biar diampuni dosanya gitu ya kayak saudara ya enggak. Aduh ya enggak. Bapak Ibu kita belajar ya. Amin. Kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Ya, minta kepada Tuhan. Anak saya yang gede, yang kecil beda. Kalau anak saya yang gede bilang gini, waktu sekolah TK, Mami jalan kaki capek ya sekolah. Iya, iya dong, Bapak Ibu saya nganterin lewat sawah. Iya, kalau naik motor enak ya Mama. Aduh, anak saya minta motor dalam hati ya enggak. Aduh iya, dan kita doa ya. Pergi ke showroom aja ambil gambarnya, doain terjadi itu punya motor satu. Kalau anak saya nomor 2 lain. Dari sekolah ada program ke bandara. Dia naiklah pesawat ke dalam. Dia udah siap katanya. Aku kesel pulang dia ngomong, kenapa? Aku udah naik pesawat tapi pesawatnya nggak jalan katanya. Saya langsung bilang, Tuhan anak saya pengen naik pesawat ya enggak. Aduh ya enggak ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu coba? Gawat apa gawat kalau begitu? Dia bukan minta motor, pengen yang bisa duduk di dalamnya, saya beli mobil-mobilan dia nggak mau. Kata dia ini aku nggak bisa duduk, aku yang mau duduk di dalamnya. Ya Tuhan, coba Bapak Ibu punya anak kayak gitu, bersyukur nggak? Hah? Mintanya banyak amat sementara sama bapaknya sama Tuhan yang akhirnya doanya 2 kali lipat yang puasanya 2 kali lipat hanya dia bisa tuh kecil-kecil tuh naik pesawat. Nih naik pesawat dia, senang benar dia. Ya Tuhan, saya sampai berdoa anak saya pengen naik pesawat, Tuhan naik pesawat dia ke Malaysia ke Singapura. Saudara, saya rindu jemaat Tuhan mengalami terobosan dalam hidup. Amin. Walaupun bukan materi yang nomor 1, ya. Sesuai dengan kebutuhan keperluan engkau. Engkau butuhnya apa? Kesehatan kah? Ya, berkat kah? Ya, damai sejahtera kah? Kau mengalami terobosan dalam hidup. Ya, 3 poin ini. Ingat baik-baik dari dalam hidup. Yang terakhir, jangan takut. Yesaya 41 ayat 10, tolong tampilkan. Yesaya 41 ayat. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kepada kemenangan. Mari Bapak Ibu, kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan berjalan sendirian. Dia ada, dia pegang tangan kita, dan dia akan bawa dari satu stasiun ke stasiun ini, ke stasiun ini, sehingga kita sampai ke tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kita ulang dari awal. Haleluya. Yes, haleluya. Ini waktunya kita datang kepada Tuhan. Kau berdua di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, kasih setiamu di dalam semuanya menyembah Tuhan. Engkau berdoa kepada Tuhan. Keluarkan kata-katamu pada pagi hari ini. Haleluya. Biar tempat ini gemuruh oleh doa-doamu pada saat ini. Mari kita mulai datang kepada Tuhan. Yang kau sudah dikaruniai bahasa yang baru. Kau berdoa dengan bahasa yang baru. Haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus baik, sangat baik. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin kita tidak sanggup menghadapinya. Mungkin kita tidak kuat. Haleluya, haleluya. Yes, terus berdoa. Terus berdoa Bapak Ibu. Saya merasakan hadirat Tuhan kuat pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya.
Saya merasakan banyak pagi ini Tuhan berkata, aku akan melawan umatku di tempat ini. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu, angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Dari depan sampai belakang saya memberikan cucuran air mata yang kau tidak perlu malu. Kalau kau mau menangis, menangis. Haleluya, haleluya. Karena hadirat Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, terus Bapak kau berseru, kau yang letih lesu berbeban, telah waktunya kau datang kepada Dia, kau berdoa apa yang menjadi keberatan. Haleluya, 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 haleluya. Kiara lambar kuara lebaras, setiap kara kuara lebaras. Haleluya, haleluya, yes, tekere kuara lebaras, setiap kara kuara lebaras, yes, tekere kuara lebaras. Takkaru kuara lebaras, santa kara kuara lebaras, yes, tekere kuara lebaras, rasa Roh Kudus menjawab pagi ini, rasakan Dia bekerja atas hidupmu. Haleluya, haleluya. Rasakan Dia ada di tengah-tengah kita. Tak usah ku takut, Allah berjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ikutku.
Masing-masing berdoa kepada Tuhan di
waktu yang indah, apa pergumulan, apa persoalan, ini waktunya. Setiap doa-doamu yang dinaikkan pagi ini tidak akan pernah sia-sia. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Saya rasakan sampai wajah saya bergetar. Begitu kuat lagi dewasa Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Sekarang korong yes, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya, 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 oh, haleluya, 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 haleluya. Amin. Kau yang sakit, tumpangkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Tumpangkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Dengan iman harus kau berkata, oleh bidur-bidur Yesus, telah terjadi. Haleluya. Rasanya tidak ingin berhenti Tuhan. Lawat umat-Mu pagi hari ini yang menitikkan air mata, yang menangis Tuhan. Kau ganti dengan sorak-sorai. Haleluya. Sebab Kau ada buat kami. Kau hidup bagi kami. Haleluya. Haleluya. Masih adakah di antara Bapak Ibu yang ingin saya doakan? Kalau ada boleh maju. Kalau ada yang ingin saya doakan, silakan maju. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Nanti saya undang anak saya maju. Bismillah berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, lawat anak jamaah-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mengikut Engkau kami akan selalu percaya setiap harinya. Tambahkanlah iman kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan atas keraguan kami Tuhan. Seringkali Tuhan kami mengecewakan Engkau ya Tuhan, secara sadar maupun tidak sadar ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dosa kami tidak menghalangi kami untuk mencari akan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap hari Tuhan kami semakin cinta kepada Engkau ya Tuhan. Hidup kami Tuhan, Kau pakai Tuhan untuk bisa memberkati orang lain Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami bukan anak Tuhan yang biasa-biasa Tuhan. Kami adalah biji matamu Tuhan, pilihanmu Tuhan Yesus. Kau akan pakai kami Tuhan di seluruh penjuru Indonesia Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran-Mu firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, bentuk kami Tuhan seperti kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dimulai dari keluarga kami sendiri ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau jamah setiap keluarga kami Tuhan, yang di dalam rumah kami Tuhan. Kau sentuh mereka satu persatu ya Tuhan Yesus. Ubahkan hidup mereka ya Tuhan, dimulai dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu Roh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kembalikan. Terima kasih melalui firman-Nya. Saudara, sebelum kita memberikan persembahan terbaik, saya akan membacakan kata jemaat untuk 1 minggu ke depan. Hari Minggu ada Sunday Service tanggal 22 Juni pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Kemudian ada ibadah kaum wanita setiap hari Selasa melalui link Zoom. Bagi ibu-ibu yang ingin bergabung silakan menghubungi Ibu Nunu atau Ibu Vera. Kemudian setiap hari Kamis jam 7:30 malam ada doa terobosan yang seperti yang dihimbau oleh Ibu Gembala ya. Mari kita bersatu hati untuk kita berdoa di tempat ini bersama-sama ya. Yang ada waktu silakan luangkan waktumu untuk 1-2 jam untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian untuk setiap hari Sabtu jam 7 malam ada ibadah Youth and Scare. Bagi yang ingin bergabung menghubungi Timotius dan Rika. Kemudian hari Minggu setelah ibadah pagi jam 10:30 ada Philadelphia Kids di tempat ini. Bagi saudara yang mempunyai anak kecil atau cucu mungkin silakan bawa ke tempat ini untuk bergabung bersama dengan Philadelphia Kids. Selanjutnya untuk tim kebersihan di minggu ini akan dilakukan oleh Child Ministry Team. Ya. Kemudian yang berulang tahun minggu ini adalah Ibu Asyu 15 Juni 2025. Selamat ulang tahun Ibu Asyu, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya kita ada grup untuk membaca Alkitab setiap hari satu pasal ya. Bagi yang ingin mungkin rindu untuk membaca Alkitab bisa menghubungi Ibu Nunu atau Priscilla. Oke, terima kasih. Mungkin saudara bisa follow us di web medsos kita ya, di Instagram. Saudara bisa lihat di sini, bisa bergabung ya. Di situ ada kegiatan-kegiatan kita ya. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada saudara yang baru
bergabung di tempat ini? Baru hadir pertama kali? Ada? Kalau ada silakan berdiri. Nggak ada ya? Semua orang lama ya? Oke, tapi berkatnya selalu baru ya, amin. Oke, selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas adalah Ibu Melana dan Ibu Helena ya. Silakan Ibu ini masuk dalam doa bersama. Tuhan, terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu dan kami telah memuliakan nama-Mu ya Tuhanku. Semoga kami benar terbaik biar Engkau memberkati tanpa memberi kami tidak memberi ya Bapak. Tuhan gak percaya Bapak apa yang kami berikan adalah kemurahan-Mu ya Tuhanku. Kami tak sanggup untuk membalas apa yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Namun Tuhan, terima kasih Tuhanku, kami sangat mengucap syukur biarlah menjadi depan harum untuk Engkau. Terima kasih Bapak dan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Menuju ke seberang, melewati yang hidup, ada ombak yang besar, tapi berlalu Tuhan bernamai. Ada Tuhan Yesus masuk dalam perahu, kita selamat di balik seberang. Menuju ke seberang, menuju ke seberang, melewati yang hidup, ada ombak yang besar, tapi perahu Tuhan bernamai. Ada Tuhan Yesus masuk dalam perahu, kita tuh selamat di balik seberang. Bukan berlalu, amin. Menuju ke seberang, melewati yang hidup, ada ombak yang besar, tapi berlalu Tuhan bernamai. Yesus masuk dalam perahu, kita tuh selamat di balik seberang. Menuju ke seberang, Tuhan Yesus ke seberang. Melewati yang hidup, ada ombak yang besar, tapi perahu Tuhan bernamai. Ada Tuhan Yesus masuk dalam perahu,
Hingga selamat tiba di Serang. Hingga selamat tiba di Serang. Hingga selamat tiba di Serang. Haleluya. Tahu kita tetap aman, ya saudara. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Saudara iman ya. Oke, haleluya. Kita akhiri percakapan iman ini, saudara. Karena ucapan syukur kita adalah Tuhan. Nanti sebelum kita kita dari awal hingga akhirnya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Amin. Happy birthday to your dad. Oh, birthday to your dad. Oh, your dad is great. Sungguh sabda luar biasa penuh dengan kekuatan. Kami yang melanggar diri kami, ampuni kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar Tuhan, dan Kau sanggup menyembuhkan, Kau sanggup memulihkan, dan Kau sanggup membela setiap kami. Bahkan Kau sanggup mengangkat derajat kami Tuhan. Biar kami terus mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Kau berkati Ibu Gembala kami Bapak. Kuasa-Mu ada di dalam Ibu Gembala kami. Penuh dengan kuasa-Mu, penuh dengan mujizat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Indonesia Kau lawat, Indonesia Kau jamah. Saat ini Indonesia berterima kasih karunia-Mu, terbuka Roh Kudus untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengampunan-Mu untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya
Kau akan membela Indonesia, bahkan kau akan menjadikan Indonesia negara yang maju dan berkembang. Dan kau halau seluruh orang yang korupsi, Tuhan. Terima kasih. Dan untuk jemaatmu yang ada di tempat ini, kau mengetahui sekali, Tuhan, kau mengetahui sekali. Kadang kami merasa sendiri, kadang kami merasa tidak kuat, kadang kami merasa hidup ini untuk apa. Tapi kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang hidup. Kau mengangkat kami dan kau memindahkan kami dari zona yang nyaman ini, Tuhan, untuk melihat kemuliaan-Mu, untuk melihat pembelaan-Mu, untuk melihat mujizat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kau sudah memulihkan dari kepala rumah tangga sampai istri dan anak-anak kami, orang tua kami, semua kau pulihkan. Terima kasih, Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang tidak bisa kau pulihkan, Bapak. Keluarga kami kau pulihkan. Terima kasih. Kepala rumah tangga kau pulihkan demikian rupa, ya Allah. Di pikirannya, di pekerjaan, juga istri-istri itu kau pulihkan. Dan anak-anak juga kau pulihkan. Terima kasih. Biarlah penyertaan-Mu atas setiap kami nyata, pertolongan-Mu setiap kami nyata. Terima kasih. Betul kami biji mata-Mu, dan karena itu kami lumpuh. Tapi sekarang kami ingat dan kami pastikan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau berdaulat atas hidup kami. Terima kasih, Bapa. Kami mau memuji-Mu, memuliakan-Mu seumur hidup. Terpujilah Kau, Tuhan, sekarang dan selama-lamanya, di dalam nama Tuhan. Yang ulang tahun maju ke depan ada Ibu Asyu. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kepada Ibu Asyu. Tepat hari ini Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Angkat kedua tangan Ibu Asyu. Bapa di surga, pagi ini kami berdoa buat Ibu Asyu. Kami mohon kepada Engkau, Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Bukan usia yang muda lagi, Tuhan, tapi Tuhan Yesus betul-betul usia yang semakin bertambah. Tapi Ibu Asyu boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang heran dan luar biasa. Menjadi doa kami, beri dia kesehatan, kekuatan Tuhan. Segala pergumulan demi pergumulan ya Tuhan, Engkau dengar, Engkau jawab ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati kesehatannya, kebutuhan-keperluannya, Tuhan Engkau mencukupkan semuanya Tuhan. Biar di masa tua Ibu Asyu, dia boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupnya Tuhan. Dia sehat, dia kuat, dan aktivitas terus berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, di hari yang spesial dalam hidupmu, terima berkat dari Allah Bapa di surga. Terima berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub turun atas hidupmu pada pagi hari ini. Di mana kau berada di situ Tuhan ada menyertaimu. Apa yang kau buat akan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu pada pagi hari. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Kau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Kau memberkati dalam rumah tangganya, Kau memberkati dalam kesehatannya, dalam pergumulannya. Apa yang dikerjakan, apa yang dibuat oleh umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Selama seminggu ke depan, apa yang dimakan, apa yang diminum, Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Sebelum engkau pulang, Bapak Ibu terima berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam anaknya yang tunggal, dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya sama-sama